Oke, teman-teman, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk melakukan pembahasan hari ini ya, pembahasan mingguan. Dan agendanya hari ini kita bakal adain namanya SDS, Silaturahmi Bersama Seller. Yaitu pertama kita akan bahas mengenai program Flash Sale 99 yang akan diadakan besok. Dan juga akan ada sedikit pembahasan mengenai product knowledge yang tentunya mungkin teman-teman di sini masih belum paham mengenai manfaat-manfaat dari produk Florisman itu sendiri. Seperti itu. Apalagi hal ini sangatlah penting buat teman-teman pada saat berjualan pastinya, biar jauh lebih pede lagi ya. Jadi ketika misalnya nanti ada konsumen yang menanyakan manfaatnya apa, jadi teman-teman bisa memberitahukan dengan percaya diri. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir pada saat nanti agenda kegiatannya dimulai, boleh di-mute terlebih dahulu mikrofonnya, biar teman-teman seller yang lain bisa menyimak dengan baik ya. Dan yang baru datang, baru bergabung, boleh langsung tulis nama dan nama daerahnya di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama di SBS hari ini, Silaturahmi Bersama Seller, yaitu sosialisasi dan persiapan Flash Sale 9.9 ya. Yang pastinya program ini kita buat tujuannya buat teman-teman sendiri. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membantu teman-teman seller mempercepat pendistribusian produk yang ada di tangan teman-teman sendiri saat ini. Seperti itu. Dibandingkan teman-teman harus melakukan cheating dengan memotong harga yang itu sudah jelas dilarang oleh Florisman Pusat, kita di sini menyediakan program yang memang sudah dilegalkan dengan memberikan program Flash Sale 99, yang mana program ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan program di bulan lalu, ya. Nah, yang bertujuan untuk teman-teman sendiri. Oke. Nah, di program Flash Sale 99 kali ini tuh ada apa aja sih? Nih. Dan peraturannya seperti apa? Langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama, teman-teman, pastinya teman-teman wajib mempunyai stok produk Florisman ya. Karena kalau misalnya nggak ada stokan, apa yang mau kita flash sale? Betul ya? Dan yang kedua, diskon flash sale ini harus wajib sama dengan yang telah ditentukan oleh Florisman Official ya teman-teman. Jadi nanti diskonnya itu sudah ditentukan oleh tim Florisman Official, berapa persentasenya setiap produk. Jadi teman-teman harus sesuai, tidak boleh tidak sesuai. Seperti itu. Oke. Yang ketiga ini program Flash Sale harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Florisman Official. Maksudnya apa sih maksudnya apa? Harus dijalankan sesuai dengan apa yang ditentukannya itu apa? Jadi yang ditentukannya itu pertama adalah tadi seperti yang saya bahas di awal bahwa diskon ini sudah ditentukan oleh Florisman Pusat atau official. Selain itu juga yang ditentukan adalah waktunya teman-teman. Jadi nanti ada waktu-waktunya. Diskonnya berapa di waktu berapa. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang keempat ini adalah jika melanggar pelaturan, maka seller ini berhak menerima konsekuensi dari Florisman Official. Jadi nanti konsekuensinya pada saat teman-teman melanggar peraturan itu bisa berupa pemutusan mitra bisnis atau dan yang lainnya. Oke. Saya harap atau kita harap dari Florisman Official bahwa teman-teman tidak melakukan hal-hal yang di luar dari sudah ditentukan ya. Oke.
Kenapa? Karena program ini benar-benar membantu sekali buat teman-teman, apalagi mungkin di sini banyak yang berkeluh kalau misalnya stoknya masih numpuk, gimana cara buat ngeluarinnya, buat repeat order, makanya kita langsung kasih program flash sale dengan beberapa diskon yang sudah kita tentukan. Oke, nah ini adalah syarat dan ketentuan flash sale-nya ya teman-teman. Yang pertama, ini ada diskon 10% untuk semua produk florismen. Jadi produk florismen kita ini kan ada banyak ya, ada sekitar 13 produk. Itu dapat diskon 10%. 10%. Nah, untuk setelah 10% ada diskon 15%, 20%, 25%. Jadi untuk semua produk itu bisa berkesempatan mendapatkan diskon 10 sampai 25%. Itu ya. Lalu untuk diskon yang 30% ini hanya produk tertentu aja ya teman-teman. Jadi untuk yang 30% ini hanya produk tertentu saja. Produknya apa aja? Yang pertama ada deodoran, ada coffee, ada Ultimate Clean Wipes, ada hand gel 500 ml dan hand gel 30 ml. Jadi ini kurang lebih kalau yang diskon 30% ini di luar dari produk face care-nya ya. Oke. Karena rata-rata ini untuk kayak deodoran, coffee, Ultimate Clean Wipes, and gel. Gitu. Kalau misalnya kayak krim, terus serum, cleansing foam, terus stok 40 atau 80 gram, itu masuknya ke diskon 25 sampai 10%, atau sebaliknya 10 sampai 25%. Oke. Lalu ini ada ketentuan waktunya atau jamnya, seperti tadi yang di awal peraturan, kalau misalnya teman-teman harus sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Oke, teman-teman juga di sini boleh catat atau boleh foto ataupun capture agar tidak ada miskomunikasi juga. Oke. Jadi yang pertama untuk jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, itu kita akan ada launching untuk paket 99.000 teman-teman. Nah, paket 99.000 ini kita ada dua pilihan opsional ya. Nah, pilihannya ini nanti langsung saya kasih ke teman-teman, contohnya seperti apa. Jadi nanti kita bakal ada paket launching 99.000 dengan dua pilihan di jam 8 waktu Indonesia Barat untuk besok ya. Lalu untuk diskonnya ini mulai di jam 10 sampai jam 3 sore ya teman-teman. Ini flash sale diskon 10% untuk semua produk Florismen. Lalu di jam 15 sampai jam 17 atau dari jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, itu juga flash sale diskon 25% untuk semua produk Florismen. Jadi setiap jamnya bertambah, semakin bertambah juga diskonnya ya. Ditambah lagi nanti dari jam 17, dari jam 5 sampai jam 6, itu akan flash sale diskon 30%. Oke, nah ini kalau 30% dari jam 5 sampai jam 6, itu hanya produk tertentu saja. Ya. Nah, lalu jam 18, lanjut dari jam 6 sampai jam 8 malam, itu flash sale-nya diskon 20% untuk semua produk Florismen. Lalu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, itu flash sale diskon 15% untuk semua produk Florismen. Jadi untuk flash sale besok, itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Untuk diskonnya, itu terkecuali jam 5 sampai jam 6, itu semua produk Florismen berhak mendapatkan diskon 10 sampai 25%. Khusus jam 5 sore sampai jam 6 malam, itu diskon 30% hanya untuk di produk tertentu saja. Produknya apa aja? Yaitu ada produk deodoran, ada produk coffee, Ultimate Clean Wipes, hand gel 500 ml, dan hand gel 30 ml. Oke, nah langsung kita mulai ke slide selanjutnya. Nah ini adalah produk-produk diskon 30% ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau daftar
yang mau mengikuti flash sale 99, teman-teman boleh langsung hubungin aja ke kontak center kita, Kak Dia, di nomor 08138225146 ya, teman-teman. Teman-teman boleh langsung tulis, save kontaknya. Langsung teman-teman yang mau ikutan flash sale, langsung aja chat Mbak Diahnya, Kak Diahnya chat, Kak saya mau daftar, gitu. Ya, nah ini untuk produk-produk yang 30%. Lalu ini dia yang tadi ya, launching di jam 8 pagi besok, ada paket 99.000 dengan 2 pilihan. Yaitu pertama, yang paketan pertama itu dapat sabun, ya, yang 40 gram, dapat hand gel 30 ml, sama dapat 1 box coffee Clarisman, ya. Lalu untuk pilihan yang kedua itu ada di Clarisman Soap 40 gram, ada juga hand gel 30 ml, dan juga Clarisman Ultimate Clean Wipes. Jadi dua pilihan ini paket 99.000 akan launching di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi saya ingatkan lagi, jadi nanti selain ada diskon flash sale dari 10 sampai 30%, kita juga bakal launching program paket 99.000 dengan dua pilihan ini ya. Yang satu dapat paketan sop 40 gram, hand gel 30 ml dengan kopi. Yang kedua ada Clarisman sop 40 gram, hand gel 30 ml, dan juga Clarisman Ultimate Clean Wipes. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada contohnya ya. Contohnya, mungkin teman-teman masih agak sedikit bingung perhitungannya tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah, ini perhitungannya ya teman-teman. Contoh kalau misalnya tadi ada margin 20% ya. Nah, kalau yang flash sale 20% ini kan tadi besok itu kita akan mulai di jam 6 ya. Kita akan mulai di jam 6 malam. Itu dapat diskon 20% untuk semua produk. Jadi kalau misalnya harga normalnya ini 88.000. Jadi keuntungannya ini 11.000 rupiah. Jadi tinggal dikurangin aja dari harga normalnya. Persentasenya seperti itu teman-teman ya. Di setiap produknya. Oke. Nah, ini juga yang pakai perhitungan yang pakai 99.000 ya, yang tadi. Ini yang pertama, ini yang kedua pilihannya. Ini juga ada keuntungan-keuntungannya dengan paket 99.000 yang akan launching besok di jam 8 pagi. Oke, nah ini ada POP atau brosur pamflet promonya yang nanti akan di-share juga oleh tim kami ke grup ya. Teman-teman boleh langsung lihat dulu di sini. Seperti yang tadi di awal saya bilang, kalau misalnya kita bakal mulai flash sale diskon ini mulai dari jam 10 pagi. Ya, jam 10 sampai jam 3 sore itu mulai diskon 10% ya untuk semua produk dari Clarisman. Lalu lanjut dari jam 3 sore sampai jam 5 itu bakal flash sale diskon 25% untuk semua produk. Oke, produknya apa aja? Itu semua produk dari Clarisman, dari face care dan body care. Lalu dari jam 5, oke, mungkin buat teman-teman seller yang lain di mute terlebih dulu ya, biar teman-teman seller yang lainnya juga bisa nyimak dengan baik. Oke. Oke ya, dari jam 5 sampai jam 6 itu bakal flash sale diskonnya 30%, tapi teman-teman jangan sampai salah, kalau yang 30% ini hanya untuk produk tertentu aja ya. Oke. Nah, lanjut untuk yang 20% itu mulainya dari jam 6 sampai jam 8 malam semua produk. Dari jam 8 malam sampai jam 12 malam itu akan flash sale 15%. Oke.
Oke, untuk pembahasan program sosialisasi 99 di agenda SBS kali ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut untuk pembahasan product knowledge, benefitnya apa, manfaatnya apa dengan Pak Oki. Sebelum lanjut ke Pak Oki, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai program Flash Sale 99 ini, yang mana sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan program di bulan lalu. Tapi kalau memang teman-teman ada yang mau menanyakan, boleh langsung tanyakan aja, ya. Oke, ini ya, tolong dong mikrofonnya dimatikan dulu, ayo teman-teman. Ya, seperti yang saya infokan di awal, coba buat di mute dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa nyimak pembahasannya. Nah, Mas mau nanya untuk paket 99.000 itu berlaku hanya besok saja atau sampai akhir bulan? Kemungkinan itu sampai akhir bulan, karena kan besok itu yang 99.000 bukan untuk program flash sale aja, tapi itu launching produk ya. Jadi launching produk di 99.000 untuk 2 paket pilihan yang tadi. Yang pertama itu ada Florisman Soap 40 gram, hand gel 30 ml dengan kopi. Nah, untuk yang pilihan yang kedua itu ada Florisman Soap 40 gram, hand gel, dan juga Clean Mat Ulti Wipes ya, atau tisu basahnya. Oke, jadi kemungkinan itu sampai akhir bulan. Kayak dulu, kalau dulu kan ada tuh paket 100.000 dapat soap Florisman Soap 40 gram 3 buah ya, 3 sabun. Nah, kalau ini paket 100.000 atau 99.000-nya itu ada 3 produk, tapi beda-beda. Kalau sebelumnya sama, 1 produk dapat 3 buah. Kalau sekarang produknya beda-beda, dapatnya 3 buah, kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pak, kalau sudah habis jualan September, paketnya masih boleh dijual. Itu nanti tergantung ketersediaan paket itu sendiri ya. Kalau misalnya memang nanti paketnya masih ada, masih boleh dijual. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya udah habis bulan September, dari sebelum-sebelumnya sih masih bisa ya. Jadi kemungkinan nanti masih bisa, tapi bisa atau enggaknya pasti nanti kita konfirmasi juga ke teman-teman. Ini masih di udah hubungin. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Maaf aku telat ya untuk Zoom hari ini. Oke teman-teman, tadi mungkin udah dijelasin sama Kak Ramdannya gimana sih sistem flash sale-nya. Sekali lagi aku ingetin, untuk flash sale-nya ini hanya dari seller ke customer, jadi bukan pusat yang mengadakan flash sale. Jadi seller yang mengadakan diskon spesial untuk customer-nya. Nah, diskon ini sudah ditentukan semuanya, margin-marginnya, diskon-diskonnya sama pusat. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan diskon terhadap customer-nya, teman-teman cukup daftar melalui link yang sudah dikirim di grup. Nanti aku masukin ke grup flash sale. Jadi teman-teman nanti aku di tanggal 9 itu akan memprogres nih. Jam sekian sudah harus
flash sale yang mana, di jam sekian harus diskon yang mana. Jadi teman-teman harus ngikutin alur yang telah ditentukan oleh pusat. Kayak gitu. Terus aku kasih tahu lagi, ini hanya semua produk Korismen yang satuan, bukan dalam bentuk paket maupun tidak dianjurkan untuk mendiskon ketika membundling. Ketika teman-teman mempunyai produk face cleansing foam dan sabun Korismen 40 gram, itu teman-teman bundling lalu teman-teman didiskon. Itu tidak boleh. Jadi semuanya produknya produk satuan. Termasuk si Softcash pun tidak dianjurkan untuk didiskon karena itu sudah harga murah banget. Jadi aku anjurkan dan pusat anjurkan itu tidak boleh mengikuti diskon kayak gitu. Jadi cuma produk satuan aja. Untuk yang tadi dijelasin tentang paket 99.001 dan paket 99.002, itu kita balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman punya ready stock produk seperti coffee, Ultimate Clean Wipes, sabun, dan hand gel, itu sangat dianjurkan untuk teman-teman mengadakan atau memberikan promo 99.000 kayak gitu. Sudah dipastikan teman-teman juga mendapatkan untung karena setiap margin itu berbeda keuntungannya. Apalagi kalau teman-teman ngambil 35%, tentunya berbeda ya keuntungannya. Jadi aku saranin jika teman-teman yang mempunyai produk tersebut boleh banget untuk mengikuti promonya. Kalau misalnya emang nggak punya produknya, itu nggak usah. Jadi itu cuman kita ngasih supaya si produk coffee dan Ultimate ini kan susah terjualnya. Nah, makanya kita membuat paket supaya barang ini laku terjual. Kayak gitu. Itu hanya di 99 aja teman-teman. Karena kan tanggalnya juga 99 ya, otomatis tidak sampai bulan September. Beda lagi dengan kemarin yang bulan Agustus yang paket Merdeka. Karena itu kan khusus bulan Agustus saja. Tapi kalau di 99 ini dikhususkan hanya tanggal 99 aja. Jadi satu hari aja di hari besok berarti hari Kamis kayak gitu. Oke, jadi semuanya yang emang ngikutin promo termasuk Shopee Korismen Official karena kita adalah utamanya pionnya. Jadi teman-teman harus ikutin apa yang diatur sama pusat. Jika pusat diskonnya sekian, maka teman-teman juga harus ikut kayak gitu. Jadi semuanya mau itu pusat maupun itu seller maupun itu founder distributor, kalau memang ngikutin flash sale itu mengikuti semua ketentuan dari pusat kayak gitu Kak Denis. Oke, selebihnya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja ke aku karena aku tim registrasinya. Jadi teman-teman cukup tanyain aja. Terus kalau misalnya masih kurang paham juga teman-teman harus dengerin nih recording atau hasil Zoom hari ini kayak gitu. Oke teman-teman, karena SBS-nya kita digabung sama training eksklusif, jadi kali ini aku mau ngebacain pertanyaan nih, tapi jangan dulu nih ngasih pertanyaan dulu, karena aku mau sambut dulu nih. Ada Randy Klorisman, oke langsung aja nih aku sambut. Halo Pak Oki, selamat sore. Sore, selamat sore semua. Di Kano aja. Selamat sore Pak Oki. Sore Mbak Melinda. Di Kano. Bisa. Foto angkatan aja. Gimana nih Pak Oki, udah siap ya? Kita mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Nggak apa-apa ya, kameranya udah saya onin tapi nggak kebuka ini. Lanjut aja, dia bisa dimulai.
Halo? Oke, Pak Oki dengar suara aku nggak ya? Oke, dengar kok dia. Oke, Pak Oki, karena waktunya udah mepet banget nih di jam 5 sore, teman-teman juga mungkin di daerah luar WIB mungkin udah mau maghrib, jadi kita langsung aja nih. Oke, teman-teman mau kenalin nih, ini salah satu R&D Florisman. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, akan aku baca satu persatu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, oke Pak Oki, aku mau tahu juga nih, setelah semuanya dibacain, boleh nggak sih kita open 3 pertanyaan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya? Langsung aja. Halo dia, berarti ini langsung ya pertanyaan dan jawaban ya? Oke, Pak Oki, kita langsung aja kali ya untuk mulai pertanyaannya yang sudah teman-teman seller juga tanyain ya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan, kenapa sih setelah menggunakan sabun Florisman, kulit wajah itu terasa gatal? Kenapa nih biasanya Pak Oki? Oke, jadi ini salah satu pertanyaan yang paling banyak nih yang ditanya nih ya. Apalagi sabun batang dan fast cleansing foam, kenapa habis pakai itu biasanya gatal? Ini yang pertama, ini adalah efek purging. Jadi kalau teman-teman search boleh itu purging itu apa. Jadi purging itu adalah efek pembiasaan kulit terhadap zat aktif baru. Biasanya yang ngerasa gatal nih biasanya yang baru-baru banget pakai sabun Florisman nih. Ya, atau dia baru pertama kali pakai produk tersebut. Biasanya agak gatal-gatal atau bahkan ada yang sampai beruntusan. Tapi setelah penggunaan 2-3 hari itu akan hilang sendiri. Jadi kulit akan terbiasa, jadi kulit akan seperti sudah adaptasi terhadap zat aktif yang digunakan di kosmetika gitu. Jadi nggak masalah, ini kalau cuma gatal-gatal itu nggak masalah. Kecuali dipakai sampai kemerahan, terus panas, itu berarti efeknya tidak cocok. Itu ada efek ketidakcocokan produk terhadap kulit, jadi itu nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau hanya cuman gatal-gatal, cuman cekit-cekit, cuman beruntusan, itu cukup digunakan 2-3 hari itu pasti nanti akan biasa lagi kok. Itu cuman pembiasaan aja, adaptasi lah istilahnya gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi udah terjawab ya teman-teman ya. Kalau misalnya gatal itu sebenarnya hanya adaptasi dari sabunnya aja. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah produk ini ampuh untuk menghilangkan jerawat? Untuk produk Florisman, soap, terus acne gel, juga terus fast cleansing foam, itu saya jamin ampuh karena kita sudah lulus BPOM, yang artinya kita secara formulasi, secara zat aktif itu yang kita klaim untuk anti akne, untuk membersihkan jerawat, membersihkan pori-pori, itu terbukti ya. Jadi sudah melalui uji BPOM, sudah di lab-nya BPOM, misalnya sudah dicek segala macam, jadi ini memang terbukti, dan saya pun sudah uji ketika produk ini rilis, ini memang benar-benar bisa menghilangkan jerawat, tapi dengan kondisi tertentu, artinya selama penggunaannya benar, selama tata caranya benar, terus penggunaan hariannya berapa kalinya benar, itu pasti aman kok, pasti ampuh, efektif gitu. Oke, jadi udah kejawab juga ya teman-teman. Kalau misalnya Florisman ini pastinya ampuh buat menghilangkan jerawat, tentunya dengan produk-produk yang sudah disarankan, yaitu ada acne gel, essence serum, dan soap dari Florisman ya. Lalu Pak Oki ini juga nih, kira-kira berapa lama sih nih Pak Oki pemakaian buat menghilangkan jerawatnya? Untuk jerawat ini tergantung. Kalau ditanya seperti ini, saya jarang banget bisa nyebutin hari, berapa lama, berapa jam, atau berapa minggu, itu pasti estimasi ya. Itu setiap orang berbeda-beda. Apalagi kondisi kulitnya seperti apa, keparahan jerawatnya seperti apa, terus jenis kulit terutama ya, terus habit dan makanan sehari-hari itu pasti beda-beda. Tapi yang pasti setelah penggunaan Florisman dari yang jerawatan itu saya kira sekitar 1-2 minggu tuh sudah ada perubahan. Dari yang jerawatannya rutin keluar, dia sudah mulai berhenti. Dari yang jerawatan banyak mulai pada kempes kayak gitu.
Oke, yang pasti harus sesuai anjuran pemakaian ya Pak Oki ya. Betul, sesuai yang ditulis di kemasan ya. Oke. Sejauh ini Clorispan itu ada efek samping nggak sih Pak Oki? Kalau efek samping, setahu saya dengan zat aktif yang dipilih itu belum ada ya, efek samping jangka panjang terutama tidak ada. Tapi kalau efek samping penggunaan ketika pertama kali itu pasti ada, kayak seperti yang tadi dijelaskan ada purging yang dia cekit-cekit, terus dia ada yang beruntusan. Kalau yang kulitnya sensitif banget itu biasanya kemerahan atau agak panas gitu. Tapi selama kulitnya kulit normal, terus nggak pernah ada alergi dengan zat aktif atau dengan obat tertentu, saya rasa pasti aman sih. Dan yang sensitif ini, kulit sensitif ini kecil banget sih, persentasenya itu sekitar 0,5% di dunia. Jadi kalau ada orang pakai Clorispan kemerahan itu jarang banget pasti. Oke. Sama ini nih ada satu pertanyaan yang mungkin banyak banget teman-teman seller dapetin dari konsumen ya. Produk Clorispan ini udah sertifikasi halal MUI belum nih? Kalau misalnya belum, apa memang ada rencana ke depannya buat dapat sertifikasi tersebut atau kayak gimana? Oke, jadi untuk produk Clorispan itu per Agustus 2021 ada beberapa produk yang memang sudah lulus uji MUI ya. Jadi produk tersebut adalah brightening serum, SC serum, brightening cream, sama acno gel. Itu 4 produk tersebut sudah lulus uji BPOM. Dan untuk di kemasan, teman-teman seller sekarang masih pakai kemasan yang belum ada logo MUI-nya. Tapi nanti next itu akan kita cetak yang produk-produk terbaru, yang produk-produk batch di bulan Agustus September itu nanti sudah ada logo halal MUI, logo CPKB atau GMP, dan logo lisensi BPOM seperti itu. Nanti ada tambahan barunya kemasan di belakang. Oke. Dan untuk yang lain seperti sabun, fast cleansing foam, terus hand body dan lain-lain itu yang belum, itu sedang proses. Oke. Mungkin ini ada lebih ke ini ya, masukan nih dari teman-teman seller. Kalau misalnya deodoran spray itu katanya dianggap kurang praktis dalam pemakaian Pak Oki, karena kebanyakan pakainya roll on. Seperti itu. Nah, biasanya gimana sih cara ngejelasin buat ke konsumen kalau misalnya dengan spray itu justru sebenarnya jauh lebih gampang dan praktis seperti itu? Jadi gini, semua produk jenis sediaan kosmetik itu ada plus minusnya ya. Contoh minusnya dari roll on ini apa sih? Roll on ini minusnya adalah kalau dia pakainya bareng-bareng lebih dari satu orang itu pasti ada kontaminasi bakteri yang berpindah. Ada kultur bakteri yang berpindah dari satu orang ke orang lain karena bersentuhan dengan packaging-nya, terutama di roll on-nya gitu. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya, roll on ini pasti sediaannya sedikit kental ya, atau krim. Itu krim water base. Dia tuh lebih kelebihan adalah ketika dia aplikasi di kulit ketiak, dia tuh lebih lama tahannya karena dia base-nya adalah emulsifikasi. Jadi antara base minyak dan air. Jadi dia untuk mengikat zat aktif itu dia lebih stabil dan tahan lama untuk di ketiak. Itu kelebihannya. Kalau kelebihannya dari spray, dia tuh praktis. Semua orang bisa pakai dan nggak hanya satu orang. Jadi teman-teman gantian atau mungkin pinjem gitu nggak masalah. Karena tidak ada sentuhan kontak fisik gitu. Tapi kekurangan adalah yang cair ini dia akan cepat sekali cepat sekali keluar zat aktifnya gitu, tidak bertahap seperti sediaan krim yang roll on biasa itu buat yang di ketiak yang di pasaran ya gitu. Untuk rencana ke depan mungkin saya dan Pak Dika mungkin akan diskusikan untuk launching produk baru. Mungkin salah satunya adalah deodoran roll on. Ini boleh nanti masukannya kita simpen dan nanti bisa jadi pembahasan untuk launching produk baru gitu, untuk create produk baru. Oke, sudah kejawab ya teman-teman ya untuk penjelasan deodoran. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan, Clorispan soap dan cleansing foam itu sebenarnya kandungan bahan dan fungsinya itu berbeda nggak sih Pak Oki?
Untuk sabun batang dan foam ya. Jadi untuk sabun batang dan foam ini sebenarnya kandungannya plus minus kurang lebih sama ya, tapi ada kandungan aktif yang lebih, yaitu lebih banyak kandungan, ada olive oil-nya, sedangkan di sabun batang nggak ada. Itu dia diformulasikan untuk lebih menyerap kotoran dan kulit berminyak. Jadi kalau untuk yang punya kulit yang berminyak banget itu lebih disuggest pakai fast cleansing foam dibanding sabun batang gitu. Kalau secara formulasi ya, tapi kalau secara kemudahan packaging kan bisa melihat langsung secara fisik. Kalau sabun batang maksudnya susah dibawa-bawa, lebih enak buat stay. Kalau yang fast cleansing foam enak buat dibawa-bawa gitu. Betul. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan udah dijawab mungkinnya di awal. Kenapa sih setelah menggunakan brightening serum mukanya jadi memerah dan gatal? Ya, itu yang sudah dijawab tadi ya, itu adalah efek purging ya. Purging. Jadi kalau misalkan apa sih bedanya purging sama sama ketidakcocokan gitu? Kalau tidak cocok atau alergi itu jauh lebih parah ya efeknya, itu benar-benar merah banget kulitnya, sampai merah, panas, gatal, semua jadi satu, itu pasti tidak dulu. Tapi kalau cuman gatal-gatal, cekik-cekik, terus dilihat di kaca kok nggak merah ya, terus nggak anget-anget juga ya, berarti nggak masalah, itu hanya efek purging aja. Kan nggak mungkin zat aktif itu masuk ke dalam kulit begitu aja ya, jadi ada pengenalan dulu, adaptasi dulu gitu. Oke. Ini nih, apakah jika masih ada jerawat dikit boleh pakai serum SC atau brightening serum? Oke. Ini saya sarankan benar-benar harus sembuh sekali ya. Benar-benar harus nggak ada jerawat banget, yaitu dengan sabun atau dengan Acno Gel tuh kombinasi. Tapi kalau misalkan nih ada jerawat tapi lokasinya jauh dengan bekas jerawat, kan SC ini mau dipakai ketika mau menghilangkan bekas jerawat ya. Tapi kalau ada jerawat yang jauh dari posisinya di kulit di wajah, itu jauh dari bekas jerawat yang udah sembuh tapi ada bekasnya, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai kena si serum ini dengan jerawat. Karena SC serum ini kan sifatnya kolagen ya. Kolagen ketika ketemu jerawat yang belum sembuh, dia akan ngisi lagi istilahnya, akan membesar lagi dengan kandungan kolagen. Itu kan isi dari jerawat itu kan adalah beberapa sel protein yang terbuang dari dalam kulit. Itu yang pertama ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Itu kalau tambah kolagen tambah besar lagi gitu. Jadi saya sarankan jangan sampai kena, misal pun pakai harus benar-benar hati-hati banget jangan sampai kena bagian yang berjerawat. Sama terakhir nih Pak Wakif, cara memutihkan dan membersihkan wajah itu pakai produk sabun nourishment atau fast cleansing foam? Kalau untuk whitening ya, itu saya sarankan nih ada beberapa produk yang harus dipakai. Ini alur treatmentnya yang pertama adalah menggunakan sabun batang atau cleansing foam, tergantung. Kalau kulit kalian itu tidak berminyak, nggak apa-apa pakai sabun batang, tapi kalau berminyak, saya sarankan pakai cleansing foam, walaupun pakai sabun batang nggak masalah. Setelah menggunakan sabun itu boleh digosok-gosok wajahnya itu sampai ketika pakai sabunnya itu digosokkan wajahnya sekitar 30 detik sampai 60 detik. Digosokkan tuh dipijat-pijat benar-benar sampai komedonya itu keluar semua, kotorannya itu yang di pori-pori keluar semua. Setelah itu bilas dengan air bersih, pastikan benar-benar bersih ya, dibilas, jangan ada bekas sabun. Dan ini paling penting, ketika mengeringkan kulit wajah, jangan pernah digosok. Itu pakai handuk bersih atau pakai tisu, jangan pernah digosok, karena menggosok wajah akan membesarkan pori-pori dan itu akan mempermudah tumbuhnya bakteri, jerawat, bahkan dia akan mengikis skin barrier. Jadi jangan pernah digosok. Jadi kalau ngeringin wajah itu yang benar adalah ditotol dengan handuk atau dengan tisu. Sampai dia kering. Jangan pernah digosok ya teman-teman. Ini adalah kunci supaya mau benar-benar, karena ada pori-pori yang nah, setelah halo, dengar suara? Halo? Iya, halo, kedengar Pak Wakif.
Dengar ya? Oke, lanjut. Setelah dikeringkan wajahnya di total itu benar-benar kering, benar-benar dipegang wajahnya itu udah nggak ada bekas air lagi. Boleh digunakan langsung serumnya, serum brightening serum ya. Itu ditetesin di pipi 1 tetes, di satu pipi lagi 1 tetes, di dahi dan di jidat tuh 1 tetes. Jadi total wajah itu 4 tetes. Diratakan. Jangan kebanyakan pakai serum karena serum itu cukup menyentuh kulit aja dia udah nutrisi. Jangan seperti kayak cuci muka ya. Cuci muka serum harus basah semua muka, jangan. Ingat penggunaan kosmetik yang baik itu adalah yang cukup dan pas, tidak berlebihan. Nah, ketika diratakan di wajah semua, udah benar-benar ke-cover semua dengan brightening serumnya, itu ditunggu sekitar mungkin 5-10 menit ya, sambil dikipas-kipas wajahnya sampai benar-benar dia nyerap, karena serum itu kan cepat nyerapnya. Habis itu menggunakan brightening cream. Menggunakan brightening cream itu tipis-tipis saja, benar-benar tipis saja, jangan seperti pakai body lotion ya. Kalau body lotion tebal-tebal nggak masalah, karena kita buat di badan. Tapi kalau di wajah tuh cukup tipis-tipis saja supaya wajah itu tetap ada rongga-rongga udara buat sirkulasi udara. Jadi jangan sampai rapat banget. Artinya jangan tebal-tebal, kalau tipis-tipis saja. Itu diratakan dari dahi sampai dagu, pipi kanan kiri itu diratakan tipis-tipis saja. Karena seperti pakai serum itu sedikit saja, itu sudah cukup untuk mengcover semua kulit wajah gitu. Jangan ini belum kena nih kayaknya tambah lagi, jangan seperti itu. Jadi cukup tipis-tipis saja penggunaannya karena untuk zat aktif yang ada di brightening cream itu sudah cukup, sedikit saja sudah cukup dia whitening. Gitu untuk treatment buat mencerahkan wajah itu menurut saya sekitar 1-2 minggu tuh sudah ada terlihat bedanya pasti, karena dari serumnya itu ada 5 zat aktif whitening, di brightening creamnya dia ada whitening juga, ada kandungan SPF-nya juga gitu. Jadi yang namanya melanin ini pasti nggak bakal kebentuk ya, pasti dia terhambat. Terus dari warna sel kulit yang yang sudah terbentuk melanin, dia pasti akan cerah kembali ke sel kulit awal gitu. Oke, jadi penjelasannya tadi udah jelas banget ya, yang sudah diberitahu oleh Pak Oki. Jadi kalau misalnya memang teman-teman konsumennya ada yang nanya, mau memutihkan itu seperti apa, langsung aja anjurkan menggunakan produk-produk yang memang sudah dianjurkan oleh Florismed, seperti brightening cream dan juga brightening serum. Oke, untuk pertanyaan yang sudah disiapkan sebenarnya udah habis. Mungkin Povi, ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman seller yang lagi hadir hari ini. Boleh ya Pak Oki ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Ini nih Pak Oki, jadi sebelumnya katanya pernah ada salah satu YouTuber ini nge-review kalau misalnya Florismed cream itu ada SPF-nya. Sedangkan SPF itu katanya kurang bagus kalau dipakai di malam hari. Takutnya menyumbat kulit. Itu kayak gimana ya sebenarnya Pak Oki? Jadi gini, kandungan SPF ini kan beragam ya, dari 5 sampai 50 yang benar-benar SPF murni. Yang tidak diperbolehkan di malam hari adalah kandungan SPF 40 ke atas. Itu jelas akan menyumbat karena kandungan aktif titanium dioksida itu tinggi banget gitu. Tapi kalau untuk wajah itu kan sekitar 15 sampai 20, 25 paling besar ya, itu nggak masalah menurut saya. Karena SPF wajah itu kan sedikit, bahkan setengah dari SPF 50 ya, itu kandungannya. Jadi nggak masalah menurut saya. Oke, jadi nggak masalah ya, selama itu dengan ada batasan-batasannya. Sama tadi ada satu pertanyaan lagi, nah ini dia. Pak Oki katanya brightening cream yang dulu sama yang sekarang kok beda, katanya. Dulu warnanya hitam, sedangkan sekarang warnanya putih keabu-abuan, kata dia gitu. Gimana caranya ngejelasin ke customer untuk customer yang memang pengguna lama? Jadi kalau untuk brightening cream sendiri itu kan dulu warnanya hitam banget ya, hitam banget. Jadi kita itu saya sendiri ada berdasarkan keluhan pelanggan yang warnanya hitam, walaupun misalnya warna hitam yang pertama itu dipakai itu nggak hitam ya. Kalau selama penggunaannya itu tipis-tipis dan secukupnya. Kalau tebal pasti kulitnya jadi kusam karena warna hitamnya terlalu tebal gitu digunakan. Itu saya ada reformulasi di
brightening cream itu saya kurangi karkol aktifnya, tapi tidak mengurangi efek whitening-nya. Jadi kalau brightening cream sesuai dengan namanya brightening, dari brightening-nya itu saya tidak mengurangi sama sekali, bahkan saya tambahin beberapa aktif yang memang lebih efisien buat whitening. Nah, untuk yang karkolnya itu saya kurangin. Jadi warnanya agak sedikit abu-abu putih ya, udah nggak hitam lagi. Itu jelasinnya nanti gitu aja. Untuk yang sekarang sudah reformulasi, sudah tidak hitam lagi, sudah tidak serem lagi secara visual gitu. Tapi untuk efektivitas sama kok, yang lama dengan yang baru, selama penggunaannya sama, hasil di wajah sama gitu. Penjelasan. Oke. Sama satu lagi nih Pak Oki. Sebenarnya SC serum sama brightening serum itu boleh disatuin nggak pemakaiannya? Boleh, sangat boleh. Karena kedua serum ini digabung nggak masalah ya, selama tidak ada jerawat. Tidak punya jerawat. Karena kalau ada jerawat pakai SC serum pasti akan malah tambah parah ya. Jadi benar-benar harus bersih dulu. Atau mungkin jenis kulit yang tidak berjerawat, lagi nggak jerawatan, itu langsung aja pakai SC serum dulu atau brightening serum dulu, nggak masalah. Habis itu jeda 5-10 menit menggunakan serum yang lainnya. Artinya jeda antara mereka berdua 5-10 menit. Oke. Makasih buat Pak Oki ya, Bu. Udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seller. Oke, nah jadi sekarang teman-teman seller udah harus lebih percaya diri ya buat ngejelasin ke customer-customernya, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang umum biasanya ditanyakan oleh konsumen, dan semuanya itu sudah dijawab oleh Pak Oki. Dimulai dari kenapa kalau misalnya menggunakan Clorismen itu terasa gatal, itu adalah efek dari purging atau pembiasaan kulit, seperti itu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, untuk pembawaan training eksklusif kali ini juga udah selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Yang kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai program Flash Sale 99, boleh langsung ditanyakan ke kontak center kita, Kak Dia, di nomor telepon yang dicantumkan di awal, atau teman-teman juga bisa langsung chat di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih buat Mas Oki, buat teman-teman seller yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa untuk di training eksklusif di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.